Shalom, terima kasih untuk pertanyaan yang berdasarkan pada surat Paulus kepada jemaat di Roma, khusus pada pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Terima kasih untuk pertanyaan yang berkaitan dengan teks ini, yaitu mengenai pemerintahan yang ditetapkan Allah. Bagaimana mungkin bisa ada pemerintahan yang ditetapkan Allah masih menolak atau tidak memberi izin atau tidak menyetujui berdirinya gereja atau rumah ibadat? Dari sisi ini dulu saya ingin memberikan penjelasan bahwa setiap orang diberikan kebebasan memeluk agama dan kepercayaannya, dan diberikan kebebasan untuk beribadah. Semua ada pengaturannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang yang mengikutinya. Tentunya untuk menjaga ketertiban, menjaga keamanan, menjaga situasi supaya damai, maka diperlukan pengaturan. Ada ketentuan yang dikaitkan dengan pendirian rumah ibadah. Kalau ibadah itu bersifat individu, bebas, dan tentunya tidak boleh dilarang. Karena itu hak asasi yang paling mendasar dari kemanusiaan. Tetapi untuk mendirikan rumah ibadah, di mana rumah itu bukan dipakai oleh seorang saja atau satu keluarga saja, tapi oleh banyak orang, maka izin mendirikan bangunan, izin mendirikan bangunan yang berfungsi rumah ibadah memerlukan ketentuan yang berlaku. Baik persetujuan dari warga sekitar yang orang Kristen maupun bukan orang Kristen, ketentuan yang berlaku di dalam konteks budaya sosial yang ada di sekitar, dan ketentuan-ketentuan yang lain. Memang tidak mudah untuk mendirikan rumah ibadah seperti gereja di tengah-tengah yang masyarakatnya lebih banyak yang bukan orang Kristen. Tetapi itu bukan menunjukkan bahwa negaralah yang melarang, pemerintahlah yang menolak. Tidak demikian. Masyarakat atau kelompok tertentu atau ormas tertentu yang melarang, yang tidak menyetujui, atau oknum-oknum tertentu dari ormas atau kelompok-kelompok masyarakat. Sehingga mereka bukan mewakili negara atau pemerintah, tapi mewakili masyarakat. Entah yang dekat dengan tempat ingin didirikannya rumah ibadah atau tidak. Nah, bagaimana orang Kristen menyikapi? Tentunya orang Kristen menyikapinya dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, dengan pendekatan-pendekatan sosial budaya, dengan menghargai orang-orang yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan orang yang bukan orang-orang yang Kristen. Sehingga perlu adanya proses adaptasi, proses interaksi, komunikasi, dan perwujudan kasih kepada mereka. Tentunya kita tidak menyetujui adanya suap-menyuap, sogok-menyogok, atau pemberian-pemberian yang ujung-ujungnya untuk memberikan izin supaya masyarakat sekitar mendirikan sebuah kesepakatan gereja berdiri di situ. Tidak demikian. Ini membutuhkan proses yang cukup panjang. Menerima bangunan tempat ibadah lain yang mana kebanyakan di situ bukan orang Kristen itu tidaklah mudah. Nah, disinilah perlu hikmat, bijaksana,
dan kesungguhan serta ketekunan. Tetapi sebaliknya, kalau pemerintah langsung mengizinkan dan kemudian rakyat, orang-orang sekitar mengizinkan, apakah gereja memiliki dampak terhadap lingkungan di sekitar, baik dampak peradaban, kehidupan sosial ekonomi, atau kemajuan daripada masyarakat, baik yang Kristen maupun yang bukan Kristen. Ini menjadi PR bagi gereja yang sudah mendapatkan izin, baik pembangunan, izin, baik fungsi dari bangunan untuk ibadah. Nah, yang menjadi esensial dari pertanyaan yang dimaksud di sini, apakah memang pemerintahan yang lalim, yang otoriter, yang oligarkis, yang korup, yang bengis, yang jahat, itu juga dalam ketetapan Allah, berasal dari Allah? Allah tidak mengendaki adanya kejahatan. Allah juga tidak mengendaki adanya pemerintahan yang memberontak kepada Allah. Tetapi Allah juga mengizinkan adanya pemerintahan yang lalim, yang otoriter, yang oligarkis, yang korup, daripada tidak ada pemerintahan sama sekali, karena itu bisa membuat chaos, kacau balau. Seperti yang terjadi pada peristiwa Menara Babel. Dikacaukan semua, pemerintahan di tanah Sinear dikacaukan sehingga mereka tidak membangun Menara Babel. Karena mereka membangun Menara Babel untuk menandingi Tuhan, menyingkirkan Tuhan, dan menolak mandat Tuhan untuk memenuhi bumi. Nah, hal yang lain kita bisa lihat bahwa memang ada pemerintahan yang diizinkan Tuhan, seperti Firaun pada zaman kerajaan Mesir, seperti kerajaan Asyur yang memporak-porandakan kerajaan Israel bagian utara, seperti kerajaan Babel di bawah kekuasaan Raja Nebukadnezar yang memporak-porandakan kerajaan Israel selatan, Yerusalem, tembok Yerusalem, bait Allah, juga kerajaan Media Persia yang menghabisi, menyatakan kemenangan atas Babel. Babel mengalahkan Asyur, dan Asyur mengalahkan kerajaan Israel utara. Dan itu berlangsung sampai kerajaan Media Persia dikalahkan oleh kerajaan Yunani, kerajaan Yunani dikalahkan oleh kerajaan Romawi, dan kerajaan Romawi habis oleh kerajaan yang ada di Timur Tengah. Dan ini terjadi. Bahkan setiap kerajaan juga mengalami hal yang sama. Jatuh bangunnya sebuah kerajaan itu berada di dalam kedaulatan Allah. Tuhanlah yang mengangkat dan memberhentikan pemerintahan yang ada. Menyetop dinasti dari kerajaan Asyur, kerajaan Babel, kerajaan Media Persia, kerajaan Yunani, kerajaan Romawi, dinasti Tiongkok, dinasti di Nusantara, dan banyak lagi peristiwa yang menggambarkan bahwa Allah yang menentukan keadaan dari sebuah kerajaan. Dengan kata lain, premis penyataan yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa semua pemerintahan yang ada itu berasal dari Allah, semua pemerintahan yang ada itu ditetapkan oleh Allah, sehingga dengan dasar bahwa tidak ada yang dapat bisa mendirikan sebuah kerajaan dan dinasti atau sebuah pemerintahan republika kah, atau pemerintahan sosialis kah, dan sebagainya, kalau tidak Tuhan yang mengizinkan pemerintahan itu ada. Namun, tentu ini ada sisi lain yang perlu diperhatikan, bahwa kita sebagai orang percaya patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Namun, keimanan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego tetap ia setia kepada Yahweh, tidak menyembah patung buatan dari Nebukadnezar atau ilah-ilah kerajaan Babel atau Media Persia. Demikian juga kalau kita perhatikan bagaimana Esther juga tidak melakukan penyembahan kepada dewa-dewa atau ilah-ilah di zaman Kores atau Aswerot pada zaman kerajaan Media Persia. Demikian juga Nehemia dan Esther.
Mereka ada di tengah-tengah kehidupan kerajaan yang tidak percaya kepada Tuhan. Bagaimana kalau kita lihat Yusuf yang setia takut kepada Tuhan di tengah-tengah bangsa yang menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah Firaun, bahkan menyembah sungai, menyembah tanah, dan sebagainya. Yusuf tetap setia kepada Tuhan yang telah menjadikannya orang kedua di Mesir. Jadi dengan perjalanan sejarah dan flashback yang saya jelaskan tadi, memberikan gambaran bahwa kalau Tuhan mengendaki suatu pemerintahan itu ada, dan di sana ada orang-orang percaya, itu hidup, orang-orang percaya harus tetap setia pada kebenaran, setia pada Tuhan, tidak kompromi, tidak bertoleransi, tetapi dia setia pada Tuhan, dan sekaligus saat yang sama mengikuti peraturan perundang-undangan. Demikian juga kita sebagai orang Kristen di negeri ini, di Nusantara ini. Kita tetap takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan, dan menyembah Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus. Tidak tergoncangkan oleh keinginan dunia dan kemauan orang-orang non-Kristen untuk kita menggeserkan diri dari keyakinan itu. Kita fokus, kita benar-benar berpijak kepada kebenaran. Namun, di sisi lain, kita juga harus patuh ikuti ketentuan yang berlaku. Itu bagian yang paradoks pertama. Paradoks kedua adalah, sekalipun pemerintahan-pemerintahan itu memang jelas-jelas melawan Tuhan, tidak mengizinkan orang percaya beribadah seperti Firaun, seperti Asyur, seperti Babel, bahkan juga seperti Roma. Nah, kerajaan-kerajaan itu tidak menerima orang-orang percaya, bahkan sampai sekarang di negeri ini, tentu semua keyakinan keaslian daripada ajaran Kristen itu tidak bisa serta-merta diterima oleh orang-orang pemerintahan, tetapi saat yang sama, kita tahu mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan terhadap orang percaya, murka Tuhan atasnya akan terjadi. Kita bisa melihat Asyur tidak lagi berdiri habis oleh kerajaan Babel. Babel habis oleh kerajaan Media Persia. Media Persia habis oleh kerajaan Yunani. Kerajaan Yunani habis oleh kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi habis oleh kerajaan di Timur Tengah. Kerajaan Timur Tengah habis. Jadi satu persatu runtuh, habis dihukum Tuhan dan tenggelam di dalam sejarah. Demikian juga di negeri ini. Jikalau makin banyak di negeri ini, di negara ini, di Nusantara ini, pemerintahan di pusat maupun di daerah tidak takut akan Tuhan dan mereka melakukan satu penindasan, penganiayaan, pelecehan, perendahan, atau membiarkan peristiwa-peristiwa perendahan, pelecehan terhadap orang Kristen. Ketahuilah, paradoksnya kita patuh kepada Tuhan, tetapi paradoksnya Tuhan dapat menghabisi dan menghancurkan, bahkan menutup kekuatan daripada negeri ini dengan kekuasaan yang tidak terduga. Sama, siapa yang bisa menduga Mesir yang begitu megah habis tinggal monumen saja? Siapa yang pernah menduga Asyur yang begitu gagah perkasa habis oleh Babel? Siapa yang pernah menduga kerajaan-kerajaan di Nusantara begitu kuat hebat habis oleh kekuatan dari luar? Siapa yang bisa menduga dinasti-dinasti yang ada di Tiongkok begitu hebat, begitu teratur, begitu maju, habis juga oleh komunis? Dan siapa yang menduga bangsa-bangsa yang hebat itu akhirnya tergurus oleh kondisi zaman. Nah, ini untuk menggambarkan betapa bagaimana Tuhan dapat menyatakan kuasanya dan otoritasnya terhadap bangsa, negara, dan kerajaan yang melawan Tuhan dan yang menindas atau menganiaya orang-orang percaya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap bertahan dan menanti apa yang Tuhan nyatakan dan apa yang Tuhan kehendaki untuk dilakukannya. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita sebagai warga kerajaan Allah yang patuh di tengah-tengah negara terkasih tercinta kita. Tuhan memberkati kita.